Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat malam teman-teman sekalian. Kenapa dibilang selamat malam? Karena video ini dibuat malam-malam. Kesempatan video ini saya ingin sharing-sharing ringan lah sama teman-teman sekalian. Di zaman sekarang ini kita banyak lihat bermunculan fitnah-fitnah tentang agama. Kenapa? Karena terakhir ini banyak beredar di mana video tentang dai-dai agama ya yang ketika menyampaikan syiar justru belum menguasai ilmu Al-Qur'an. Tajwidnya, tahsin, dan apapun yang disebut sebagai cabang-cabang ilmu mempelajari Al-Quran. Bahkan belum lama ini beredar ada katanya seorang ustadz yang kondang, udah banyak dikenal, banyak di media sosial, tapi ketika dalam praktek membaca Quran, rupanya membaca Qurannya belepotan. Na'udzubillah. Akhirnya banyak distrust kepada kalangan ustadz, ulama dan lain-lain. Kalau yang sudah tenar aja begitu ngajinya gimana, begini yang di kampung aja. Kira jadi justru mendiskreditkan orang-orang yang mau belajar agama. Itu di tataran ustadz ya, ada masih yang belum perhatian terhadap ilmu tajwid tentang mempelajari baca Quran yang baik dan benar. Apalagi di kalangan orang awam ya. Nah, hari ini banyak orang yang ketika masa kecilnya kurang mendapat perhatian, dorongan, atau terlena dengan permainan waktu kecil sehingga tidak sempat belajar membaca Quran. Ketika sudah dewasa, ada yang bisa baca tapi terbata-bata ya. Ada juga yang nggak bisa baca sama sekali ya. Inilah yang menjadi tantangan di akhir zaman. Kalau kita nih seperti saya tinggal di daerah, di satu kota di Kepulauan Riau, kita melihat imam yang bacaannya baik itu termasuk hal yang dicari-cari, agak langka, kecuali di kota besar atau di kota Jawa, di kota santri yang lain-lainnya. Ya, kami di Kepri, mungkin ada lagi teman-teman yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, di NTT, mendapati imam yang bacaannya itu baik dan benar itu menjadi hal yang langka. Kenapa teman-teman? Hari ini orang, banyak di antara kita kaum muslimin muslimat, kalau diajak ngaji Al-Quran, membetulkan bacaan Al-Quran, justru mereka segan dan malu. Tapi beda situasinya ketika diajak ceramah, ikut pengajian, ya, kemudian tabligh akbar, begitu semangatnya. Tapi ketika diajak untuk ngaji berhalaqah, ya, untuk dipelajari ilmu-ilmu tajwidnya, kemudian diperbaiki kesalahannya, banyak orang yang justru tidak semangat. Karena apa? Karena takut ya ketidakmampuannya terlihat oleh orang lain, malu. Nah, padahal dalam Islam malu itu bukan malu untuk belajar, bukan. Malu itu adalah ketika engkau ya diberi nikmat oleh Allah tapi bermaksiat ya di belakang manusia. Tetapi Allah Maha tahu, itulah malu. Makanya sebenarnya rasa malu itu justru menahan kita ya bisa mencegah dari maksiat-maksiat itu rasa malu. Nah, ini yang penting saya mau bahas sama teman-teman. Orang yang mau belajar ngaji Quran itu yang sekarang ditinggalkan. Ya, kajian-kajian yang lain bagus, semangat, tetapi sifatnya pasif. Padahal bagi seorang muslim mempelajari Quran itu adalah termasuk ya mata pelajaran yang urgent, skala prioritas. Kenapa? Karena segala sesuatu, kita sholat, kita berdoa, kita berzikir ya, semuanya itu dibutuhkan bacaan Quran yang baik ya. Itu disebut dengan halaqah tajwid atau halaqah tahsin, atau mempelajari bacaan Quran. Itu sebenarnya majelis-majelis halaqah-halaqah yang mesti didatangi banyak kaum muslimin dan muslimat ya. Nah, ini sebagai targhib wa tasji' ya, sebagai motivasi buat teman-teman belajar di Quran. Selama masih ada kiai, selama masih ada ustadz, selama masih ada guru-guru di surau kita, di masjid kita, di kota kita, pelajarilah ilmu tajwid untuk membaca Quran. Karena apa? Semua muslim muslimah ya wajib mempelajari ilmu membaca Quran dengan baik dan benar ya. Kalau dibilang saya bisa bacanya Ustadz, tapi saya tidak bisa, saya tidak tahu istilahnya, itu nomor 2. Yang penting ya kita bisa membacanya dengan benar walaupun kita tidak mengerti istilah-istilah tajwidnya.
Karena itu kata sebagian qurra, belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Kalau di setiap satu kampung itu sudah ada yang bisa, maka tercukupi. Tapi belajar baca Quran yang baik, walaupun nggak tahu nama-nama ilmu tajwid, itu fardu ain. Semua kita, sahabat sekalian, wajib bisa membaca Al-Quran. Wajib, semua kita ditanya. Nah, kalau ada di antara sahabat MK sekalian yang belum bisa baca Quran, padahal umurnya dikasih panjang, rezekinya ada, ya badan dikasih sehat, nanti di yaumil hisab, ya nggak bisa itu untuk berargumentasi di dalam pertanyaan Allah. Kenapa? Setiap kita semua wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya. Karena itu saya menyarankan teman-teman sekalian, segera datangi halakoh-halakoh pengajian yang mengajarkan hukum tajwid. Jangan malu, walaupun sebelahmu, teman sekelompokmu itu sudah bagus, jangan malu. Ya, justru malu yang membuat kamu untuk belajar sesuatu yang wajib, ini adalah was-was dari syaitan. Ya, pelajari Al-Quran. Kenapa? Salah satunya kata Al-Imam Al-Jazari, ya, dalam kitab Matan Jazariyah, beliau mengatakan membaca Al-Quran itu hatmun lazimu. Ya, kamu membaca Al-Quran dengan baik itu ya perkara yang lazim, yang wajib. Dan beliau mengatakan malam yujawidil Qur'ana athimu, barang siapa yang membaca Quran tidak dengan tajwid, tidak dengan baik, ya, dia athimu, dia berdosa. Lihat, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan baik, maka dia berdosa. Apalagi dia punya umur, dia punya kesehatan, dia punya rizki, ada guru di sekitarnya, dia nggak mau belajar juga, tentu dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Makanya sekarang ini pelajari Quran, ya. Sekarang banyak ustaz-ustaz yang hebat, bahkan yang guru-guru hafiz, memiliki sanad sampai ke Rasulullah, ataupun guru-guru kampung, nggak apa-apa, ya. Yang penting pelajari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu penting sekali untuk kita pelajari. Kalau bacaan Quran kita bagus, insya Allah sholat kita lebih berkualitas. Kenapa? Karena bacaanmu akan lebih fasih, tepat, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semangat sahabat MG belajar Quran bersama Quran mulia. Demikian bincang singkat kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kenapa? Karena kata Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'asafaratil kiramil bararah, dia nanti di hari akhirat akan bersama dengan malaikat yang mulia. Ya, orang yang mahir membaca Quran. Silakan pelajari Al-Quran dengan lewat guru-guru yang tidak usah jauh-jauh dari kita, yang memang memiliki qudwah, contoh bacaan Al-Quran yang baik, agar kita bisa meniru, kita bisa menyempurnakannya, dan ibadah kita di hari ke depan akan lebih baik insyaallah. Aqulu qauli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MG sehat selalu.